Malam itu, suasana pengajian yang diadakan oleh Gus Ikdam di sebuah desa semakin ramai. Jamaah dari berbagai daerah datang berbondong-bondong untuk mengikuti majelisnya. Di sepanjang jalan menuju lokasi pengajian, kendaraan roda 2 dan roda 4 memenuhi bahu jalan, sementara para petugas parkir sibuk mengatur arus kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas. Namun, di tengah kesibukan tersebut, terdengar keributan dari area parkir. Seorang pria berbadan kekar dengan jaket kulit dan rokok terselip di bibirnya sedang berbicara dengan nada tinggi kepada seorang jamaah. Bayar parkir 15.000. Kalau gak mau, cari tempat lain. Katanya kasar. Jamaah itu terkejut. 15.000. Biasanya cuma 5.000, Mas, protesnya. Ini sudah aturan baru. Kalau gak mau bayar, ya pergi aja. Pria itu makin galak. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Ada yang gelisah, ada pula yang tampak kesal. Salah satu panitia pengajian melihat kejadian itu dan segera melapor kepada Gus Ikdam yang saat itu tengah bersiap untuk naik ke panggung. Mendengar laporan tersebut, Gus Ikdam menghela napas. Astagfirullah, di pengajian kok malah ada yang bikin ulah, gumamnya. Tanpa menunda waktu, beliau langsung berjalan ke arah area parkir dengan langkah mantap. Ketika tiba di lokasi, Gus Ikdam melihat pria itu masih bertengkar dengan beberapa jamaah. Wajahnya penuh amarah, sementara para jamaah tampak takut. Ada apa ini? Suara Gus Ikdam terdengar tegas namun tetap berwibawa. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Pria berbadan kekar itu sedikit terkejut, tapi berusaha tetap bersikap angkuh. Gak ada apa-apa, Gus. Saya cuma narik uang parkir, wajarlah kan sudah jaga di sini, katanya sambil membuang puntung rokoknya ke tanah. Gus Ikdam menatapnya tajam. Narikin uang parkir boleh, tapi kok seenaknya sendiri naik harga. Ini pengajian, bukan tempat buat memeras jamaah, ucapnya. Pria itu tertawa kecil, ya urusan saya lah, Gus. Mau ngatur parkir gratis. Gus Ikdam tidak banyak bicara. Dengan gerakan cepat, beliau langsung tapuki kepala pria itu dengan tangan terbuka. Plak, suara tepukan itu bergema di udara, membuat semua orang di sekitar terkejut. Pria itu pun tersentak kaget dan refleks mundur selangkah sambil memegangi kepalanya. Jangan sok jago di pengajian. Ini tempat orang-orang datang buat mencari ilmu dan ketenangan, bukan buat ditipu-tipu, kata Gus Ikdam dengan suara lantang. Pria itu terdiam, wajahnya merah padam, tapi dia tak berani melawan. Para jamaah yang tadi takut kini bersorak kecil, merasa lega ada yang menindak perbuatan calo parkir itu. Gus Ikdam menatapnya tajam. Kalau masih mau cari rezeki di sini, carilah dengan cara yang benar. Jangan meresahkan jamaah. Sekali lagi ketahuan begini, saya gak segan-segan usir kamu dari sini, ujarnya. Pria itu menunduk, lalu tanpa berkata-kata langsung pergi dari lokasi parkir. Para jamaah pun menghela napas lega. Masya Allah, Gus memang tegas, kata salah satu jamaah. Gus Ikdam tersenyum tipis. Ya sudah, sekarang fokus ke pengajian. Yang penting gak ada lagi yang bikin masalah, katanya sebelum kembali ke panggung untuk menyampaikan tausiah. Namun, kejadian malam itu ternyata hanya awal dari masalah yang lebih besar. Masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan tindakan Gus Ikdam terhadap para calo parkir. Setelah insiden di area parkir, pengajian berjalan dengan lancar. Gus Ikdam memberikan tausiah yang penuh makna tentang kejujuran dalam mencari rezeki. Jamaah pun semakin khusyuk mendengarkan, seakan tak ada lagi kejadian buruk yang mengganggu. Namun, di balik semua itu, pria berbadan kekar yang tadi ditapuki oleh Gus Ikdam tidak terima dipermalukan di depan banyak orang. Di sudut gelap jalanan, pria itu merokok dengan wajah kesal. Bersamanya ada dua temannya yang juga biasa menjadi calo parkir di berbagai acara. Kurang ajar betul itu Gus. Berani-beraninya dia bikin malu aku di depan jamaah. Gerutunya sambil mengepalkan tangan. Sabar, bro, kita cari cara buat balas dendam, ujar salah satu temannya, seorang pria bertubuh kurus dengan mata licik. Apa kita serang aja dia pas pulang? Usul temannya yang lain. Pria berbadan kekar itu menggeleng. Gak bisa sembarangan, kalau nyerang dia langsung, pasti kita bakal dicari orang banyak. Kita mesti bikin dia kapok, tapi tanpa ada yang tahu kita pelakunya, katanya sambil menghembuskan asap rokok ke udara. Mereka lalu mulai menyusun rencana. Salah satunya adalah membuat kekacauan di pengajian berikutnya agar Gus Ikdam mendapatkan masalah. Kita bikin pengajian berikutnya jadi kacau. Kalau bisa,
Bikin jamaah kecewa sama dia, ujar pria bertubuh kurus dengan senyum penuh tipu muslihat. Di sisi lain, Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sepulang dari pengajian, beliau berbincang dengan beberapa panitia. Kayaknya, orang itu gak bakal tinggal diam, ujarnya. Salah satu panitia mengangguk. Iya, Gus, tadi saya dengar dari beberapa warga, dia memang sering bikin masalah. Orang-orang di sini juga sebenarnya gak suka sama dia, tapi takut kalau melawan. Gus Ikdam tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Kalau memang mereka mau macam-macam lagi, kita hadapi dengan cara yang benar, katanya. Malam semakin larut, dan Gus Ikdam kembali ke kediamannya dengan hati yang tetap tenang. Namun, beliau tidak tahu bahwa ancaman baru sedang mengintai pengajian berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian di parkiran, pengajian Gus Ikdam kembali diadakan di tempat yang berbeda. Jamaah tetap antusias datang, meskipun ada desas-desus bahwa sekelompok orang akan membuat kekacauan. Di tengah keramaian, pria berbadan kekar dan dua temannya berbaur dengan jamaah. Mereka berpura-pura mengikuti pengajian, tetapi sebenarnya sedang mencari celah untuk menjalankan rencana mereka. Saat pengajian berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ribut di area parkir. Sejumlah motor yang sebelumnya terparkir rapi kini terlihat berantakan. Beberapa jamaah yang baru datang kebingungan melihat kendaraannya bergeser atau bahkan terjatuh. Ada yang geser-geser motor kita, teriak salah satu jamaah. Situasi semakin kacau ketika salah satu dari mereka berpura-pura kehilangan dompet. Astagfirullah, dompet saya hilang. Siapa yang mencuri? Teriaknya dengan suara lantang. Beberapa jamaah mulai panik dan saling menuduh. Seakan belum cukup, tiba-tiba lampu di area pengajian padam selama beberapa detik, menciptakan suasana tegang. Gus Ikdam yang masih berada di atas panggung langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beliau menenangkan jamaah, sabar, jangan terpancing emosi. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Namun, beberapa jamaah yang sudah kesal mulai mendesak panitia. Kita gak mau kejadian begini terulang, Gus. Kalau begini terus, gimana kita bisa tenang ikut pengajian? Gus Ikdam menatap sekeliling, menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Beliau lalu meminta beberapa panitia untuk menyelidiki, sementara dirinya tetap menenangkan jamaah agar tidak terpancing provokasi. Di antara kerumunan, pria berbadan kekar dan teman-temannya menyeringai puas. Mereka mengira rencana mereka berjalan mulus. Tapi mereka tidak tahu, Gus Ikdam sudah mencium bau busuk permainan mereka. Setelah pengajian selesai, Gus Ikdam mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas kejadian tadi. Saya yakin ada yang sengaja bikin kacau, ujar Gus Ikdam. Ini bukan kebetulan, salah satu panitia mengangguk. Benar, Gus. Saya lihat ada beberapa orang asing yang gelagatnya mencurigakan. Mereka datang bukan untuk ikut pengajian, tapi kayak sengaja cari masalah. Apa kita cari mereka, Gus? Tanya salah satu jamaah. Gus Ikdam menggeleng. Kita harus bijak. Kalau kita langsung bertindak tanpa bukti, nanti malah kita yang disalahkan. Kita cari tahu dulu siapa mereka dan apa maunya. Beberapa hari berikutnya, panitia mulai mengawasi gerak-gerik orang-orang yang dicurigai. Ternyata, mereka menemukan fakta mengejutkan, pria berbadan kekar yang pernah ditapuki oleh Gus Ikdam adalah dalang di balik semua kekacauan itu. Bukan hanya itu, ia juga diketahui sering memalak warga sekitar dan membuat mereka takut untuk melawan. Kita gak bisa diam saja, Gus, kata salah satu panitia. Kalau kita biarkan, mereka bakal terus bikin masalah. Gus Ikdam mengangguk pelan. Baik, kita akan hadapi mereka. Tapi kita lakukan dengan cara yang benar. Kita ajak mereka bicara dulu. Dengan keberanian yang luar biasa, Gus Ikdam memutuskan untuk menemui langsung pria berbadan kekar itu di sebuah warung kopi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya. Saat Gus Ikdam datang, pria itu dan teman-temannya terkejut. Wah, Gus datang sendiri. Gak takut, Gus, ujarnya dengan senyum sinis. Gus Ikdam tetap tenang. Kenapa saya harus takut? Saya cuma mau bicara baik-baik. Pria itu tertawa kecil. Bicara apa? Gak ada yang perlu dibahas. Lagian, pengajian kan udah beres, buat apa masih ngurusin saya? Dengan tatapan tajam, Gus Ikdam berkata, saya tahu kamu yang bikin kekacauan di pengajian. Saya gak akan marah, asal kamu mau berubah. Pria itu mendengus. Lah, emang salah saya. Orang parkir ya harus bayar, urusan saya lah kalau saya atur harganya.
Yang salah itu kalau kamu memanfaatkan keadaan untuk menindas orang lain, jawab Gus Ikdam. Rezeki itu sudah ada yang atur. Kalau kamu cari dengan cara kotor, kamu gak bakal tenang. Suasana di warung kopi mendadak hening. Beberapa orang yang ada di sekitar mulai memperhatikan percakapan mereka. Pria berbadan kekar itu mulai terlihat gelisah. Udah, Gus, gak usah ceramah di sini. Saya tetap bakal ngatur parkir dengan cara saya sendiri, katanya dengan nada keras. Gus Ikdam menghela napas. Baik kalau begitu, tapi ingat, kalau kamu bikin masalah lagi, saya gak akan tinggal diam. Pria itu hanya menatap Gus Ikdam dengan tatapan tajam, tapi tidak bisa berkata banyak. Beberapa hari setelah kejadian di parkiran, pengajian Gus Ikdam kembali diadakan di tempat yang berbeda. Jamaah tetap antusias datang, meskipun ada desas-desus bahwa sekelompok orang akan membuat kekacauan. Di tengah keramaian, pria berbadan kekar dan dua temannya berbaur dengan jamaah. Mereka berpura-pura mengikuti pengajian, tetapi sebenarnya sedang mencari celah untuk menjalankan rencana mereka. Saat pengajian berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ribut di area parkir. Sejumlah motor yang sebelumnya terparkir rapi kini terlihat berantakan. Beberapa jamaah yang baru datang kebingungan melihat kendaraannya bergeser atau bahkan terjatuh. Ada yang geser-geser motor kita, teriak salah satu jamaah. Situasi semakin kacau ketika salah satu dari mereka berpura-pura kehilangan dompet. Astagfirullah, dompet saya hilang. Siapa yang mencuri? Teriaknya dengan suara lantang. Beberapa jamaah mulai panik dan saling menuduh. Seakan belum cukup, tiba-tiba lampu di area pengajian padam selama beberapa detik, menciptakan suasana tegang. Gus Ikdam yang masih berada di atas panggung langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beliau menenangkan jamaah, sabar, jangan terpancing emosi. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Namun, beberapa jamaah yang sudah kesal mulai mendesak panitia. Kita gak mau kejadian begini terulang, Gus. Kalau begini terus, gimana kita bisa tenang ikut pengajian? Gus Ikdam menatap sekeliling, menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Beliau lalu meminta beberapa panitia untuk menyelidiki, sementara dirinya tetap menenangkan jamaah agar tidak terpancing provokasi. Di antara kerumunan, pria berbadan kekar dan teman-temannya menyeringai puas. Mereka mengira rencana mereka berjalan mulus. Tapi mereka tidak tahu, Gus Ikdam sudah mencium bau busuk permainan mereka. Beberapa hari setelah kejadian di parkiran, pengajian Gus Ikdam kembali diadakan di tempat yang berbeda. Jamaah tetap antusias datang, meskipun ada desas-desus bahwa sekelompok orang akan membuat kekacauan. Di tengah keramaian, pria berbadan kekar dan dua temannya berbaur dengan jamaah. Mereka berpura-pura mengikuti pengajian, tetapi sebenarnya sedang mencari celah untuk menjalankan rencana mereka. Saat pengajian berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ribut di area parkir. Sejumlah motor yang sebelumnya terparkir rapi kini terlihat berantakan. Beberapa jamaah yang baru datang kebingungan melihat kendaraannya bergeser atau bahkan terjatuh. Ada yang geser-geser motor kita, teriak salah satu jamaah. Situasi semakin kacau ketika salah satu dari mereka berpura-pura kehilangan dompet. Astagfirullah, dompet saya hilang. Siapa yang mencuri? Teriaknya dengan suara lantang. Beberapa jamaah mulai panik dan saling menuduh. Seakan belum cukup, tiba-tiba lampu di area pengajian padam selama beberapa detik, menciptakan suasana tegang. Gus Ikdam yang masih berada di atas panggung langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beliau menenangkan jamaah, sabar, jangan terpancing emosi. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Namun, beberapa jamaah yang sudah kesal mulai mendesak panitia. Kita gak mau kejadian begini terulang, Gus. Kalau begini terus, gimana kita bisa tenang ikut pengajian? Gus Ikdam menatap sekeliling, menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Beliau lalu meminta beberapa panitia untuk menyelidiki, sementara dirinya tetap menenangkan jamaah agar tidak terpancing provokasi. Di antara kerumunan, pria berbadan kekar dan teman-temannya menyeringai puas. Mereka mengira rencana mereka berjalan mulus. Tapi mereka tidak tahu, Gus Ikdam sudah mencium bau busuk permainan mereka. Pria berbadan kekar itu berdiri di depan Gus Ikdam dengan wajah penuh amarah, tapi matanya menunjukkan kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa Gus Ikdam menanggapinya dengan tenang, tanpa sedikit pun niat untuk melawan. Kamu gak takut, Gus? Tanyanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum. Kenapa saya harus takut? Saya bukan musuhmu.
Saya cuma ingin kamu sadar bahwa perbuatanmu selama ini merugikan banyak orang. Pria itu terdiam, hatinya mulai bimbang. Ia memang marah karena merasa dipermalukan, tapi di sisi lain, ia melihat keberanian Gus Ikdam dan dukungan dari jamaah yang begitu besar. Melihat pria itu ragu, salah satu temannya berbisik, "Ayo, bro. Jangan lemah. Kalau lo nurut sama dia, kita bakal kehilangan semuanya." Namun, kata-kata itu justru membuat pria berbadan kekar itu semakin sadar. Ia melihat ke sekeliling, melihat warga yang selama ini ia tindas kini berdiri tegak, tidak takut lagi padanya. Dengan napas berat, ia akhirnya berkata, "Saya gak mau terus-terusan begini, Gus. Saya capek, tapi saya juga gak tahu harus gimana." Gus Ikdam menepuk bahunya dengan lembut. "Kalau kamu mau berubah, pintu selalu terbuka. Tinggalkan cara lamamu, cari rezeki yang halal. Insya Allah, hidupmu akan lebih tenang." Pria berbadan kekar itu terdiam cukup lama. Dalam hatinya, ada perasaan yang bercampur aduk, antara gengsi, amarah, dan kesadaran bahwa selama ini ia memang telah banyak berbuat salah. Ia menatap wajah Gus Ikdam, yang tetap tenang dan penuh wibawa, berbeda dengan orang-orang yang selama ini ia kenal. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia akhirnya berkata, "Saya mau berubah, Gus." Jamaah yang menyaksikan kejadian itu langsung tersentak. Beberapa orang bahkan sampai saling berpandangan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Gus Ikdam tersenyum, lalu menepuk bahu pria itu lagi. "Alhamdulillah, Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar." Teman-teman pria itu yang selama ini ikut dalam aksinya terlihat bingung. "Bro, lo serius? Kita udah sejauh ini, masa lo nyerah gitu aja?" Pria berbadan kekar itu menatap mereka tajam. "Udah cukup, kita gak bisa terus-terusan hidup dengan cara begini. Gak ada gunanya bikin orang takut, kalau ujung-ujungnya kita sendiri yang hidup dalam ketakutan." Mendengar itu, beberapa dari mereka tampak mulai goyah. Salah satu dari mereka akhirnya menghela napas dan berkata, "Gue juga udah capek, bro. Kayaknya udah waktunya kita berhenti." Situasi yang awalnya tegang berubah menjadi penuh keharuan. Para jamaah mulai mengangguk-angguk setuju, sementara beberapa panitia yang sejak awal mengawasi kejadian ini tampak lega. Gus Ikdam lalu berkata, "Kalau kalian mau berubah, saya dan jamaah di sini siap membantu. Asalkan kalian benar-benar mau mencari rezeki yang halal dan tidak merugikan orang lain." Pria berbadan kekar itu mengangguk mantap. "Saya janji, Gus, mulai sekarang, saya akan berhenti jadi calo parkir yang memeras orang. Saya akan cari kerja yang halal." Para jamaah spontan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi haru. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa mulai melihat perubahan nyata. Tidak ada lagi calo parkir yang memalak jamaah di pengajian Gus Ikdam. Sebaliknya, pria berbadan kekar itu dan beberapa temannya malah ikut membantu menjaga ketertiban parkir secara sukarela. Gus Ikdam hanya tersenyum melihat perubahan itu. Dalam hatinya, ia bersyukur karena masih ada orang yang mau kembali ke jalan yang benar. Baginya, dakwah bukan hanya soal memberi ceramah di atas panggung, tetapi juga bagaimana menyentuh hati orang-orang yang tersesat dan membimbing mereka kembali ke jalan yang lurus.